Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak soleh dan solehah. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Ustadz melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya ya. Ustadz bajunya sama nih, iya nih rekamannya lanjutan biar cepet ya. Materi selanjutnya yakni materi tentang furudul ghusl. Nah, setelah kemarin kita mengetahui perkara ini wajib mandi, ya maka tentu kita harus tahu bagaimana tata caranya mandi. Ya, mandi ini sama kayak wudhu, penting. Ya, tidak sah sholat karena mandi ini bagian daripada toharoh, bersuci. Tidak sah sholat kita kalau kita masih memiliki hadas besar yang mewajibkan mandi kemarin. Ya, maka harus kita tahu perkara-perkara tata cara dalam melakukan mandi hadas besar. Tentunya kalau mandi sunnah kita jebur-jebur ternyata ada bagian yang tidak terkena air, nggak masalah, nggak problem. Mandi sunnah atau mandi mubah yang boleh seperti kemarin saya sebutkan. Tapi kalau perkara mandi wajib, kalian harus meratakan seluruh air dan kalian harus yakini itu air telah sampai ke seluruh tubuh kalian. Oke, materinya singkat ya. Furudul ghusli, fardu-fardunya mandi ada dua. Yang pertama an-niyatu, niat, wa ta'mimul badani bil ma', dan meratakan badan bilma dengan air ya. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah niat, tentu ya. Niat adalah bagian terpenting. Apa kemarin fungsinya niat? Adalah untuk membedakan mana satu kebiasaan, ya salah satu ya, mana satu kebiasaan dan mana suatu perkara ibadah. Baik, ya. Itu niat. Nah, bagaimana niat mandi hadas besar? Sebagian kalian Ustaz yakin sudah pernah paham ya, yakni Ustaz akan tuliskan nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardan lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Ingat, niat lafaznya ada di hati, membacanya adalah sunnah. Tapi kalau kalian di dalam kamar mandi, maka jangan dilafazkan, tapi cukup hatinya membaca ya. Itu lafaznya, itu bentuknya niat. Lalu kapan waktunya niat? Waktunya niat adalah ketika sampainya air ke anggota tubuh. Anggota tubuh yang mana Ustadz? Yang mana saja. Mau kepala, mau rambut, mau tangan, mau kaki, di situ kalian berniat, maka sah niat kalian. Nanti Ustaz akan jelaskan tata cara mandi sesuai sunnah. Ya, itu yang pertama adalah niat. Ya, lafaznya demikian, waktunya saat air sampai ke anggota tubuh. Yang kedua, wa ta'mimul badani bil ma', yakni meratakan badan tubuh kita ya, yakni semua ya yang ada di jasad kita, baik rambut, kemudian kulit, ya, kuku atau bahkan yang di bawah kuku itu, maksudnya bukan yang di dalam ya, yang di pinggiran sini di bawah kuku itu, kulit itu harus terkena air, ya, termasuk daripada bagian badan. Nah, itu harus kena, ya. Jadi di sini disebutkan meratakan ke semua badan dengan air, basyaron kulit, wa zufron kuku, wa sya'ran dan rambut, dhahiran wa batinan, baik yang atas maupun yang batin sampai kepada akar kulit kepala yang ada di rambut ya, itu harus terkena air gitu. Walaupun rambutnya lebat atau rambutnya brekelek tuh yang kayak mie keriting-keriting begitu, itu wajib juga harus kena sampai ke kulitnya begitu ya. Wama, apa yang tampak daripada lubang hidung ya, kemudian ya, meskipun rambut yang udah nggak ada, kulit kepalanya tetap wajib dibahas ya. Nah, kalau kalian belum sunat, nah ini makanya pentingnya sunat. Kalau kalian belum sunat, apa yang ada di bawah kulit yang dipotong saat sunat, ya kan, kalau itu tahu ya anak-anak ya. Kalau kulit yang dipotong di bawah kulit, kalau di bawah kulit yang dipotong itu belum dipotong, maka yang di bawah kulit itu harus juga dibasuh. Itu pentingnya kalian sunat sebelum dewasa, ya. Jadi harus juga dibasuh, ya, begitu. Ya, itu yang harus dibasuh di dalam
mandi. Sekali lagi fardunya wudhu cuma 2, niat kemudian meratakan air ke seluruh tubuh ya, baik kulit, rambut ya, yang tampak maupun yang tidak tampak itu semua harus dibahas, termasuk lepitan-lepitan bagian tubuh, ketiak ya, sini sikut, kemudian selangkangan, kemudian dengkul hingga jari-jari kaki, itu semua harus, karena hukumnya adalah wajib harus rata kena daripada air begitu. Nah, sekarang Ustaz akan bicarakan tentang kaifiyah, tata caranya kalian mandi ya, dari perkara-perkara yang sunnahnya. Ustaz langsung saja. Dalam mandi itu bisa ada 5 niat. Ada 5 niat ya. Yang pertama, niat melaksanakan sunnah-sunnah mandi. Yang kedua, niat membersihkan hadas yang ada di kubul dan dubur. Yang ketiga, niat melakukan sunnah wudhu. Yang keempat, niat melakukan fardu wudhu. Yang kelima, niat melakukan mandi. Oh, banyak banget Ustaz. Ayo kita ikuti tata caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama ketika kita masuk kamar mandi ingin melakukan hadas besar, ya kalau memang itu habis keluar air mani maka usahakan kalian kencing dulu, ya, hilangin sisa-sisa yang ada di kemaluan. Kemudian yang kedua, kalian melakukan sunnah-sunnah mandi dengan niat, mulai dari cuci tangan, kalian baca Bismillah, niat melakukan sunnah-sunnah mandi, cuci tangan, berkumur, dan seperti wudhu, masukkan air ke hidung, keluarin. Itu poin pertama. Kemudian apa lagi yang kalian lakukan? Kalian lalu niat membersihkan hadas yang ada di kubul ataupun dubur, depan belakang, cebok. Niat, saya menghilangkan hadas yang ada di kubul dan dubur, kemaluan depan, kemaluan belakang. Ya. Kemudian setelah cebok, niat lagi melakukan wudhu. Sebelum wudhu ada sunnah-sunnah wudhu, niat dulu melakukan sunnah wudhu. Niat lagi, cuci tangan lagi, niat melaksanakan sunnah wudhu, berkumur, masukkan air ke hidung, ya, kemudian mengeluarkannya, lalu niat berwudhu dengan membasuh muka. Ketika membasuh muka, nah, niat berwudhu, nawaitul wudhu, ya. Kemudian kalian menjalankan wudhu sama seperti kalian mau sholat. Setelah itu selesai wudhu, baru di situ kalian niat membersihkan hadas besar, ya, niat mandi, nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala, lalu mandi. Ya, mandi ya, mulai dari bagian kepala ya, dibasuh 3 kali. Semua yang ada di telinga-telinga segala macam ini, ya, mata, hidung kemarin zohirnya ya, itu dibersihkan. Setelah 3 kali dari basuhan kepala, kalian ambil bagian sebelah kanan. Ini kalau ini kanan Ustadz ya. Kalian kanan depan, kanan belakang. 1, kanan depan, kanan belakang. 2, kanan depan, kanan belakang. 3, ya, depan belakang seperti itu ya. Kemudian yang kiri, kiri depan, kiri belakang. 1, kiri depan, kiri belakang. 2, kiri depan, kiri belakang. 3. Oke, setelah rata semua, pastikan kalian menggosok-gosok seluruh yang ada di lepitan-lepitan tubuh kalian semuanya ya. Pastikan air itu semua sampai ya. Setelah itu kalian menyabunkan, tetap sabunan, mau sampoan boleh, kalau enggak pun enggak apa-apa, tapi kan mandi masa enggak sabunan, sampoan, kalian bilas, ikuti dengan cara yang sama tadi, 3 kali ya, 3 kali ya, seperti itu. Selesai, kalian sudah dalam keadaan suci daripada hadas. Ustaz, saya mau langsung sholat, kagak wudhu lagi, boleh Ustaz? Boleh, selama selesai kalian mandi tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudhu, misal kentut atau menyentuh kemaluan. Ya, misalnya udah kelar andukan tanpa, maka sebenarnya sunnahnya tidak diandukin ya, tapi ya bolehlah kalau terlalu basah banget dilap pakai anduk, kemudian kalian tidak menyentuh kemaluan, maka tidak batal. Seperti itu. Atau tidak buang angin setelah itu, maka tidak batal, kalian boleh langsung sholat. Ya, seperti itu. Atau ya, dengan cara simple. Apa? Dengan cara namanya inghimas. Apa itu inghimas? Dulu pernah Ustaz bahas, yaitu dengan cara berendam. Kalian masuk ke kolam renang, swing, wah, dengan niat semuanya air kena semua ke seluruh tubuh, maka bangun dari kolam kalian sudah dalam keadaan suci dari hadas. Ini cara sempurna ya.
Nah, mudah-mudahan bisa dipraktekkan, diamalkan. Kalian mandi sesuai dengan cara yang sunnah, cara yang baik, ya, yang diajarkan. Ya, karena penting sekali penting. Kalau kalian tidak sah mandinya, maka selanjutnya sholat kalian juga tidak akan sah. Percuma kalian sholat ternyata mandinya tidak betul. Maka dulu Ustaz Sikir mengingatkan, ada orang yang disiksa di alam kubur, ya, Nabi diperlihatkan itu. Kemudian Nabi bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa penyebabnya? Salah satunya adalah bersucinya tidak betul. Nah, mungkin ya dengan ini kita bisa memperbaiki ibadah kita sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menyimak. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan.